Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sedang menjalani saum yang ke-15 dan alhamdulillah sore hari ini kita mengudara lagi untuk menyampaikan tentang kajian tentang keluarga berkah seperti apa. Kita berharap bahwa siapapun yang mendengarkan dan menikmati kajian ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk yang sempurna sehingga hidupnya betul-betul terarah dan sesuai dengan jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sore hari ini kita akan bahas tentang suami menjadi magnet keharmonisan rumah tangga. Jadi suami sebagai magnet. Dalam kaitan ini berarti untuk para suami seyogianya mendengarkan ini semua, baik itu suami baru, artinya yang baru menikah, atau suami lama yang memang sudah lama menikah, baik yang sudah harmonis atau yang masih sering bertengkar, atau yang kehidupan rumah tangganya baik yang sudah betul-betul menemukan sesuatu yang indah atau masih mencari-cari dan sering jatuh ke dalam berbagai konflik yang kadang-kadang tidak ada ujungnya. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan kajian ini setengah jam. Kita akan berikan materi, kemudian seperempat jam kita akan berupa tanya jawab dari responden yang ada di Facebook kita atau juga di tempat-tempat yang lain barangkali. Mari kita bahas yang pertama. Istri itu kedudukannya lebih rendah dari suami, maka suamilah yang harus lebih santun ke istri. Nah, ini adab. Orang yang lebih muda harus menyayangi orang yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Orang yang punya kedudukan lebih tinggi harus lebih santun kepada yang ada di bawahnya. Dan sudah menjadi sebuah ketentuan, baik itu syar'i ataupun kemudian berdasarkan sejarah, berdasarkan budaya masyarakat, bahwa tetap saja yang namanya istri itu berada kedudukannya di bawah suami. Tidak hanya Islam yang menyebutkan itu, walaupun dalam kondisi tertentu dari sisi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Itu sangat tergantung dengan yang namanya takwa. Tetapi ya begitulah, yang namanya istri kedudukannya di bawah suami. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Yang namanya istri itu atau laki-laki itu qawwam, itu 'alan nisa, di atas, kemudian atas perempuan, berarti perempuan di bawah. Kaum muslimin rahimakumullah, karena memang seperti itu kedudukannya, maka layaknya suami harus lebih santun ke istrinya. Lebih santun berarti apa? Ya jaga akhlak, jaga moral, jaga hal-hal yang kaitannya dengan perkataan-perkataan kasar itu. Karena Masya Allah, tidak mungkin yang namanya dari atas ke bawah itu berat, tapi kalau dari atas ke bawah itu ringan. Jadi kalau membutuhkan, kita ingin menciptakan keluarga santun, keluarga penyayang, keluarga penuh dengan cinta, maka harus dimulai dari suami gitu. Makanya sesungguhnya rumah tangga itu yang memiliki peranan sangat penting adalah suami gitu. Sanggup nggak suami lebih santun, lebih baik, lebih bermoral, lebih lebih tekun beribadah, atau lebih kemudian mengarahkan? Nah, itu sangat penting. Untuk itu maka jika ingin mendapatkan keharmonisan, maka salah satu hal yang mesti dilakukan oleh seorang suami adalah lebih santun. Ketika suami barangkali keluar kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang kurang senonoh, kata-kata yang kurang sopan, maka seorang suami jika mengharapkan keharmonisan rumah tangga yang bagus, maka dia harus pandai menahan diri untuk tidak marah. Dia harus lebih santun kepada suami, kepada istrinya. Makanya ketika banyak orang datang ke rumah untuk berkonsultasi tentang bagaimana sih menata rumah tangga supaya rumah tangga itu tidak banyak bertengkar atau tidak banyak masalah atau terjadi rukun yang bagus, maka saya kasih nasihat kepada sang suami mengatakan bahwa secerdas apapun istrimu, setinggi apapun tingkat pendidikan istrimu, maka ingat, anggap aja istri itu seperti anak TK gitu. Supaya apa? Supaya kalau dia berbuat salah, apapun perbuatan salahnya kita maklumi. Bayangkan misalnya orang yang usianya 30 tahun punya istri usianya sama 30 tahun atau 45 tahun. Kalau menggunakan logika, orang yang usianya di atas dia atau 5 tahun di atas dia atau 10 tahun di atas suaminya, harusnya dia lebih cerdas, lebih sopan, lebih bagus, lebih pengertian, lebih segala macam. Sehingga kemudian akhirnya suami tinggal menikmati. Realitasnya tidak. Realitasnya tidak. Perempuan ya tetap perempuan. Karena Nabi juga sudah mengatakan, tidak ada makhluk yang kurang akal selain yang namanya wanita. Tidak ada makhluk yang kurang agama selain wanita, tidak ada. Makanya posisikan istri kita, ya menyikapinya seperti sikap kita terhadap anak kecil masih TK atau belum TK, tiba-tiba dia bawa batu mukul kita, nimpuk kita. Coba bayangkan apa yang terjadi kira-kira. Apakah laki-laki yang usia 30 tahun ini akan melawan, akan marah, akan ambil batu dan membalasnya, atau justru datang, sayang jangan begitu, apa sih gitu kan kalimatnya. Itulah yang saya sarankan ke banyak teman-teman yang datang ke rumah untuk meminta nasihat soal bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Begitu. Dan itu bukan berarti merendahkan istri, bukan. Tapi ingat, ketika kondisi marah, ketika kondisi istri konslet, itu dia bisa lebih parah dari yang kita duga, lebih error dari yang kita duga. Itu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang namanya wanita itu gampang sekali yang namanya ditunggangi oleh namanya jin, oleh setan itu. Nah, makanya ketika seorang istri marah-marah, itu bisa jadi bukan istri kita yang sedang marah-marah, tapi istri kita sedang dalam kendali setan, supaya marah-marah ke kita. Sasarannya sebenarnya bukan istri, tapi kita, supaya kita lepas kendali, kemudian berantakan, dan sukseslah mereka
membuat suami istri itu atau keluarga itu berantakan sampai terjadi perceraian. Dan kita sudah tahu besar dari iblis adalah bagaimana menjadikan wanita menjadi sebab untuk terjadinya perceraian. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini melihat di mana saja, kapan saja melihat ceramah ini, begitu cara saya memposisikan istri. Bukan menghinakan mereka, bukan merendahkan mereka, bukan menganggap bahwa mereka itu bodoh, nggak mengerti apa-apa, bukan. Tapi sikap saya terhadap perilaku istri itu ya seperti itu. Kalau kita pengen selalu santun kepada dia. Karena kalau kita posisikan dia sejajar dengan kita, rata dengan atau lebih tinggi dari kita, kita menganggap bahwa dia lebih berilmu, dia lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat dari kita. Wassalam, Pak. Karena ingat, yang namanya manusia itu mahalul khata wa nisyan. Dan kita tidak mau mentolerir orang yang lebih tinggi dari kita itu salah, itu nggak ada yang mau menerima. Tapi secara fitrawi kita menerima orang yang lebih rendah dari kita, orang yang lebih bawah dari kita, orang yang lebih muda dari kita, itu masih kita bisa maklumi. Apalagi orang tersebut kemudian sekelas TK, kita bisa maklumi. Tadi saya contohkan, ada anak TK bawa batu, baru masuk bawa batu, nimpuk orang, gitu. Saya yakin orang ditimpuk itu bukan marah tapi tersenyum. Tadi yang mau marah lihat anak kecil yang nimpuk, oh sayang kenapa gitu. Mau mukul ini ya, mau mukul itu ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, yuk main lagi ya, bisa begitu. Kira-kira demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya istri itu dipimpin. Yang namanya istri itu dipimpin. Ingat-ingat tuh, yang namanya istri itu dipimpin. Karena istri itu dipimpin, maka suami sebagai pemimpin harus punya ide, gagasan, dan visi yang jelas. Begitu. Jangan ini istri harus menjadi komandan, harus menjadi pengeluar ide, harus mengeluarkan gagasan. Gitu. Istri saya berkali-kali paling males kalau sedang ngobrol dengan saya ketika saya ditanya soal akang bade masak naon dinten ayeuna gitu. Atau akang mau masak apa hari ini? Saya mengatakan terserah. Nah, kalimat terserah itu membuat istri jadi bingung. Sering mengatakan, mendingan gak masak lah kalau begini caranya mah. Bodoh amat kalimatnya begitu. Kenapa? Karena seorang perempuan mau tidak mau butuh apa? Butuh ketegasan. Butuh apa sih? Mau ngapain nih? Hari ini mau ngapain? Itu luar biasa. Karena memang dia sudah memposisikan diri sebagai orang yang dipimpin dan memposisikan suaminya sebagai orang yang memimpin. Maka fitrahnya orang yang dipimpin itu selalu menunggu arah kemana pimpinan memberikan arahan. Jadi kalau ada suami yang visinya tidak jelas, visi akhirat tidak jelas, visi dunia tidak jelas, wassalam sudah. Bikin bingung bagi istri, bikin bingung. Gitu. Untuk itu maka cobalah seorang suami memperbanyak baca buku, memperbanyak bergaul, bikin oret-oretan, cita-cita, keinginan, apa sih yang ingin diinginkan, pengen berbuat apa gitu loh. Dalam rumah tangga ini pengen berbuat apa? Supaya apa? Istri merasa apa? Merasa terbimbing dan terpimpin. Ada sebuah kejadian. Saya punya seorang teman, dan teman ini punya seorang teman. Temannya ini perempuan. Dia hampir saja kemudian minta cerai. Kenapa? Karena punya suami nggak punya visi. Sementara dia sebagai perempuan, ia otaknya cerdas, punya talenta bisnis bagus dan lain sebagainya. Punya istri, punya suami, belahak-beleh, nggak jelas arahnya gitu loh. Ngomong aja belepotan gitu. Visinya tidak jelas. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, ayo sebagai laki-laki jadilah pemimpin, miliki ide, miliki ide, miliki gagasan, miliki visi yang jelas. Gitu. Kita pengen masuk surga setingkat apa? Firdaus tingkat yang keberapa? Ayo kita tentukan supaya jelas, supaya nanti karena kita sudah tahu seperti itu, istri akan tahu, akan menjadi sensor tersendiri. Contoh misalnya, ada seorang suami membawa makanan dari luar datang ke rumah.
Istri yang sudah tahu arah berpikir, arah kemudian orientasi hidup seorang suami, pasti akan nanya, wahai suamiku, maaf, ini makanan enak luar biasa dan belum pernah saya dibelikan seperti begini. Dan ini dibelikan saat ini. Ini dari mana? Apa ini halal atau haram? Atau seorang istri tiba-tiba dapat cerita dari suaminya, wahai istriku, alhamdulillah hari ini saya dapat uang banyak, 100 juta misalnya. Sebagai istri yang sudah tahu visi suaminya, bahwa visinya suaminya itu pengen masuk surga tanpa hisab, misalnya gitu kan, pengen mendapatkan kemudian kenikmatan akhirat lebih bagus, lebih baik, akan bertanya, wahai suamiku, ini uang dari mana? Jangan sampai masuk ke perutmu dan ke perut saya dan ke perut anak-anak kita hal-hal yang haram, karena itu akan memberatkan kemudian kita berada di akhirat kelak. Begitu. So istri jadi sensor tersendiri. Kenapa? Karena suaminya visinya bagus, gagahnya bagus, idenya bagus. Makanya ingat, posisikan ada sebagai pemimpin, dan pemimpin itu biasanya visinya bagus. Lihat coba, pimpinan dunia manapun yang tidak punya visi pasti acak-acakan masyarakatnya. Itu pasti. Kabinetnya ancur-ancuran, itu kan. Wakil presidennya barangkali tidak punya peran apa-apa. Kenapa? Tidak bisa memposisikan apa-apa. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, jadilah pemimpin sejati. Minimal berlatih di mana? Di rumah tangga. Dan ingat, bagi yang mau menikah nih, ini, ingat, kalau perlu tulis dulu visimu apa. Baru malam pertama sebelum ngapa-ngapain, tempel dulu, lihat visi kita, gitu kalimatnya. Kalau perlu begitu, supaya saat itu juga istri sudah mengkondisikan dirinya mengikuti keinginan suami. Jangan ini sudah malam ketiga, sang istri belum tahu suamiku mau ngapain sih hidupnya gitu loh. Jangan sampai tidak tahu. Makanya rahimakumullah, itu yang keberapa? Yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, istri itu dinafkahi. Nah, ini penting. Istri itu dinafkahi. Ya kan? Istri dinafkahi. Dimanapun kita berada, pasti istri itu dinafkahi. Mau orang muslim ataupun kafir, secara kemudian fitrawi begitu. Makanya budaya ini bangun di seluruh masyarakat juga begitu. Yang namanya istri itu menerima nafkah. Dan Islam dahsyat mengaturnya. Apapun bisnis suami itu pasti dinikmati oleh istrinya. Tetapi bisnis istri belum tentu dinikmati oleh istrinya. Karena apa? Harta yang didapatkan oleh istri belum menjadi hak suaminya. Kenapa demikian? Karena Masya Allah, kalaupun kemudian mau menjadi hak suaminya harus mensedekahkannya kepada istrinya, menjaga kepada suaminya. Tapi kalau harta suami bisa dinikmati oleh istrinya sepanjang itu hal-hal yang pokok, makan, minum, punya rumah, punya baju, punya mobil, punya kendaraan, itu hak-hak yang prinsip yang istri boleh kemudian mendapatkan fasilitas itu kalau memang ada gitu. Nah, maka suami sebagai pencari nafkah harus lebih perhatian terhadap kebutuhan keluarga. Jangan cuek gitu loh. Jangan cuek. Contoh misalnya gini, jatah untuk mancing lebih banyak daripada jatah untuk pendidikan. Ini wassalam gitu. Merencanakan kemudian happy dengan teman-temannya. Contoh nggak usah jauh-jauh, rumah masih reot tetapi mobilnya mewah, kan error namanya ini. Untuk kepentingan dirinya, ya kan? Teman-temannya sering mendapat datang ke dia minta tolong, sementara istrinya belangsak, nggak bisa jajan lebih ini, nggak bisa begitu. Makanya rahimakumullah, saya punya prinsip dalam kehidupan saya. Istri harus mendapatkan yang terbaik. Apapun nilai terbaiknya itu. Ya, terbaiknya saya mungkin barangkali kalau dianggap oleh orang itu buruk, ya ini masalah. Yang penting sudah saya berikan yang terbaik. Yang pertama harus menikmati, baru orang lain. Itu baru orang lain. Itu karena apa? Luar biasa gitu. Karena istri dinafkahi. Kenapa? Dia nggak mendapatkan nafkah apa-apa gitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, perhatian kita terhadap kebutuhan keluarga itu harus ada. Kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, ya, pendidikan dan lain sebagainya, gitu kan? Seperti itu. Daripada mementingkan hal-hal yang lain, gitu. Sampai saya bingung kalau ada orang laki-laki yang mementingkan mancing daripada ngurusin keluarga. Mancing coba seminggu 5 kali, sementara keluarganya ditinggalkan karena mancingnya malam hari, karena siang harinya bekerja di kantor.
Kan wassalam kayak begini. Bolehlah mancing sekali-sekali kan gitu. Tapi keluarga harus diurus. Harus dinafkahi. Dan ingat yang namanya istri tidak hanya butuh nafkah lahir, bukan hanya makan minum doang, tapi juga apa? Butuh sentuhan, ya kan? Butuh rayuan. Bagi saya, rayuan itu termasuk nafkah. Kalau seorang laki-laki jago merayu suaminya, nafkah sekedarnya itu jadi nikmat. Tapi kalau seorang suami mentah dalam urusan merayu istrinya, walaupun makanan enak di meja, hambar seluruhnya itu. Tapi Masya Allah, yang namanya terasi bisa rasa coklat itu. Kalau sang suami rajin merayu, nafkah batinnya terpenuhi, gitu. Saya sering menemukan istri begitu lelah ngurus anak, ya kan? Ngurus keluarga, ngurus rumah, sampai rumah kita bersih segala macam kayak begitu. Dan anak-anak kita terurus semuanya, lelah capek mereka. Tapi Masya Allah, yang tadinya barangkali sebelum dapat sentuhan, belum dapat omongan, terasa berat dalam wajahnya, begitu berat gitu. Tapi setelah kemudian keluar sapaan yang manis, sapaan yang santun, sapaan yang enak didengar, Masya Allah, tiba-tiba wajah yang tadinya kusam berbinar-binar berubah gitu. Makanya ingat, pandai-pandailah memberi nafkah kepada keluarga. Kalau tidak punya uang, ingat ada nafkah yang lebih hebat, yaitu apa? Ucapan yang baik, rayuan yang bagus. Ingat, perempuan itu paling suka dirayu, siapapun dia, sekalipun nenek-nenek paling suka dirayu. Gitu. Makanya kalau ada cucu datang ke neneknya, bilang, nenekku cantik, saya itu senang sekali dia. Mungkin yang tadinya mengasih uang 500.000 jadi 1 juta itu kepada cucunya yang ini. Kok nek ke cucu dia mah enak? Wah, dia kan pintar ngerayu saya. Coba ya kan, dia datang langsung bilang, nenekku yang cantik, luar biasa. Hai nenekku yang luar biasa. Misalnya kayak begitu. Saya punya teman, kalau lagi nelpon ibunya itu luar biasa. Hai ibuku yang cantik, yang masih molek, yang masih baheno, lagi apa ini gitu. Si ibunya tersipu-sipu, malu luar biasa. Itu hiburan bagi saya. Karena perempuan tuh begitu, walaupun sudah nenek-nenek gitu. Untuk itu maka kasih nafkah. Yang keempat, yang namanya istri itu lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Bayangkan oleh kita, siapa yang sanggup seorang perempuan, laki-laki, ngurus rumah seharian? Orang usah, tidak usah. Satu hari 2 jam aja ngurus rumah, ngurus anak, ngomong anak 1 jam atau 2 jam. Sanggup? Nggak sanggup. Bayangkan istri kita seperti begitu, mengurus anak begitu luar biasa, begitu tekun luar biasa. Bagaimana kondisinya? Udah pasti tuh kelelahan segala macam, dia tahan lelah. Yang tidak pengen senyum tuh dia terpaksa untuk tersenyum kepada anak-anaknya. Walaupun tidak dipungkiri memang yang namanya orang tua itu pasti diberi hiburan oleh Allah melalui anaknya. Anaknya yang lucu, anaknya yang punya tingkah baru, yang dia kemudian bisa tertawa terbahak-bahak seorang ibu. Tapi tetap aja kelelahan akan terlihat, terutama kemudian menjelang maghrib, menjelang kita datang, lihat wajahnya, mukanya, itu terasa begitu lelah luar biasa. Nah, bagaimana kemudian untuk menghadapi ini? Maka suami harusnya lebih lebar suami yang lebih lebar langkahnya harusnya faham bahwa istri lebih butuh hiburan daripada suami. Jadi ingat loh, istri itu lebih banyak hiburan. Coba kalau laki-laki, hiburan banyak di mana-mana. Pergi ke kantor bisa lihat tanaman yang indah-indah, ya kan? Suasana gunung, tempat-tempat, bahkan bisa melihat hal-hal yang lain, ya kan? Bisa ngobrol sama teman-temannya, bisa cekakan, tertawa, tertiwi, gitu kan gitu. Bisa ngopi-ngopi dengan teman-temannya. Tapi istri kita di rumah sibuk ngurusin bagaimana ompol, ya kan? Bagaimana harus nyebokin anak, luar biasa. Itu di rumah begitu luar biasa. Untuk itu maka ingat, istri itu butuh hiburan. Maka hiburan yang paling terbaik adalah apa? Pujian dari suaminya. Pujian dari suaminya. Makanya apa? Cobalah hibur istri itu. Kasih hadiah, ya, kasih hadiah. Wahai para suami yang maaf barangkali di pertama kali pernikahan ngasih mahar hanya Rp50.000. Ya, ada yang di sini kira-kira yang sedang mendengarkan yang ngasih mahar hanya Rp5.000 atau Rp50.000 atau 1 gram emas atau 3 gram emas. Ingat, gak usah khawatir.
Anda punya kesempatan oleh Allah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberi mahar hari ini lebih banyak. Caranya apa? Hadiah. Wahai istriku, kamu kok kelihatan begitu lelah luar biasa, gitu kan? Alhamdulillah, ayah ada rizki, gitu. Suamimu ada rizki. Semoga kamu bisa terhibur. Saya tadi mampir ke toko emas. Ini ada emas 10 gram, emas batangan tapi ya, gitu. Ini untuk tambah mahar. Ini hak kamu. Silakan disimpan atau dimanfaatkan atau mau dijual, itu urusan kamu. Yang jelas ini mahar. Nah, itu luar biasa. Kalau kondisinya sudah kayak begitu, masya Allah, seorang istri akan terhibur dengan sendirinya. Atau tadi dengan rayuan-rayuan yang luar biasa, gitu kan. Teman-teman, para istri, ya, janganlah jadi istri itu garing. Tahu garing? Punya suami garing itu, ya Allah, bisa lebih menderita daripada ngurus 10 anak. Lebih menderita daripada ngurus anak. Makanya apa? Jangan garing. Gitu. Lebay-lebay dikit boleh. Perayu ulung boleh. Seperti itu. Kasih rayuan yang terbaik. Kasih rayuan yang paling pas. Dan ingat kaum muslimin rahimakumullah, kalau Anda melihat keburukan istri 5, kebaikan istri itu 5. Kalau Anda fokus kepada kebaikannya, maka Allah akan memberikan karunia kepada antum untuk apa? Lebih banyak memuji istri. Kalau fokusnya kepada yang baik. Makanya ingat. Dan sama, kalaupun ada istri itu kebaikannya 10, kebaikannya 9, ada keburukannya 1. Kalau antum konsentrasi kepada keburukannya, semuanya akan buruk. Gitu. Makanya cobalah. Anda mungkin punya istri bagian tubuh tertentu tidak enak untuk dipandang, untuk tidak dilihat. Oke lah, jangan dipandang. Lihatlah yang enak-enak, yang indah-indah untuk dilihat. Lihat sampai puji keluar dari pujian. Dan kalimat Masya Allah, betapa indahnya ini, indahnya itu, begitu. Dan itu hiburan tersendiri bagi seorang istri. Yang kelima, ini ada 6, ini nggak nyampe semua barangkali ya. Yang kelima, istri itu lebih intent bersama anak-anak dan urus rumah, maka suami seharusnya lebih mau mendengarkan keluhan istri tentang anak-anaknya. Siapkan telinga yang banyak, telinga yang lebih lebar untuk istri kita. Biarkan istri kita ngoceh soal anaknya. Anaknya begini, tetangganya begini, dengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Karena apa? Itu hiburan bagi dia. Hiburan bagi dia. Gitu. Kecuali istrinya ngomongin orang, ngomongin tetangganya gitu barangkali. Itu di stop. Kalau kamu ngomongin orang lain, berhenti. Tapi kalau kamu hanya sekedar cerita, ada kejadian apa, boleh. Dia harus stop. Kenapa? Ngomongin orang ya dosa bagi istri dan dosa bagi kita. Tapi kalau istri lagi bercerita, oh tadi itu alhamdulillah saya melihat di tetangga sana anaknya baru pulang dari Jerman habis belajar kuliah segini. Kita alhamdulillah, kita doakan ya. Itu luar biasa bagus. Gitu. Atau masya Allah, anak tadi anak pertama kita ini begini. Gitu. Ceritanya kayak begitu. Dengarkan. Yang keenam, istri terhalang taubatnya dari suami, maka sudah menjadi tuntutan syariat suami lebih mudah memaafkan istri. Ini penting, Pak. Tidak ada pemberian seorang suami yang paling terbaik untuk istrinya kecuali apa? Kata maaf untuk istrinya. Kenapa demikian? Karena ingat, seorang suami menjadi penghalang taubatnya istri. Sebab ketika suami tidak ridho kepada istrinya, laknat Allah datang. Dan laknatnya tidak pernah dicabut sampai suaminya memaafkannya. Untuk itu maka seringkali seorang istri yang tadinya salihah menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada suaminya, penyebab utamanya apa? Karena seorang suami tidak pandai memaafkan istrinya. Maka maafkan istrimu apapun kesalahannya. Semoga Allah memberikan karunia kepada Anda semua rumah tangga yang indah, yang luar biasa bagus, yang luar biasa romantis. Jadilah suami menjadi magnet romantisme keluarga. Itu barangkali sajian kita saat ini. Ada pertanyaan silakan dari pemirsa. Mari kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kalau istri mudah ngambek, mudah tersurut emosi, mudah tersinggung, gimana cara menghadapinya? Ini gitu. Ini pertanyaan bagus sesuai dengan tema ya. Sesuai dengan tema. Luar biasa ini yang bertanya ini. Ini laki-laki atau perempuan yang nanya ya? Saya yakin laki-laki. Perempuan ya? Oh, ikhwan ya? Masyaallah, ikhwan yang nanya. Wafidan rahimakumullah. Istri mudah ngambek, mudah tersurut emosi, mudah tersinggung, itu memang kebiasaan perempuan.
Harus tahu itu kebiasaan perempuan. Sekalipun seorang perempuan ingin tidak ngambek, ingin tidak marah, dan ingin tidak mudah tersinggung, nggak bisa. Kenapa? Karena seluruh fasilitas untuk memudah ngambek dan tersinggung itu ada. Pengen tahu? Pengen tahu? Yang ada pada dirinya apa? Mau haid? Nggak bisa. Nggak bisa, pasti begitu. Makanya apa? Seorang laki-laki kalau sedang menghadapi kayak begitu, ingat kembali kepada yang awal. Anggap saja, ingat coba, orang yang suka ngambek itu gimana? Orang dewasa atau orang anak kecil? Anak kecil. Orang yang dewasa atau orang yang cenderung kemudian tidak normal? Tidak normal. Makanya apa? Menghadapi orang tidak normal, yang harus normal siapa? Kita gitu. Karena memang istri sering tidak normal. Dan itu bukan karena memang istrinya bakatnya begitu, bukan. Karena memang godaan keluarga lebih banyak ke istri daripada kepada suami. Serius. Penyebab keretakan rumah tangga itu pasti adalah itu istri. Itu banyak seperti begitu. Itu pasti banyak. Lah kalau kemudian suaminya yang memang sudah begitu, memang lebih wassalam lagi kan gitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, betul bapak-bapak, segeralah gitu. Anda ada waktu, datanglah ke rumah. Yuk ngobrol dengan saya. Bagaimana cara menangani istri yang suka ngambek? Bagaimana apa doanya? Triknya bagaimana? Cara menyelesaikannya bagaimana? Insya Allah ada caranya. Silakan datang ke rumah. Di Ma'had Yasma, di Masjid Ibnu Abbas, Anda boleh kontak barangkali yang ada barangkali, silakan. Kita selesaikan. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara manusiawi. Harus menggunakan spiritualitas tinggi, itu ada. Dan itu ada dalam syariat, dan itu ada dalam anjuran-anjuran Nabi Muhammad SAW. Untuk itu maka siapapun Anda yang betul memiliki istri emosional, istri mudah marah, istri mudah tersinggung, ingat, itulah perempuan. Kalau Anda sudah tahu perempuan yang kayak begitu, kalau Anda sama dengan dia, ya berarti Anda juga perempuan. Makanya ingat, seorang laki-laki harus punya hati yang dalamnya jauh lebih luas, lebih dalam dari hati perempuan. Ingat loh, yang namanya perempuan itu hatinya dalam, hatinya luas hanya untuk anaknya, bukan untuk suaminya, bukan untuk tetangganya, bukan untuk temannya, bukan itu. Allah takdirkan itu untuk anaknya. Coba seorang ibu di segala macam keluar kata maaf dari seorang ibu, tapi tidak untuk suami, tidak untuk kemudian tetangga, tidak untuk temannya. Itulah perempuan. Makanya sebagai seorang laki-laki harus lebih hebat dari itu. Makanya kalau Anda ingin tidak terganggu dengan emosi istri, tidak kemudian terganggu dengan kemudian ketersinggungan istri, maka ingat, jadilah Anda memiliki seluas samudra. Coba Anda lihat, jika hati Anda sedalam samudra, kapal Titanic 5 tenggelam, kira-kira ada bekasnya nggak? Tidak ada. Jadi kalau Anda masih merasakan emosi istri masih merasakan dia suka tersinggung, dan dia masih terasa dalam dada Anda, maka dan yang diperluas adalah bukan, yang perlu diluas adalah apa? Hati Anda. Supaya apa? Seperti lautan yang begitu lebar, supaya berapapun persoalan, apapun persoalan, tidak terlihat. Seperti tidak terlihatnya 5 kapal Titanic tenggelam di Samudra Pasifik. Tidak akan kelihatan, tenggelam santai gitu. Tidak akan kelihatan. Ada batu di padang Sahara, Anda bisa lihat? Nggak bisa. Kenapa? Terlalu luas. Makanya apa? Yang perlu diperluas siapa? Bukan, jangan marahin sama istri lagi, jangan nyalain istri lagi, tambah error istrinya. Yang paling bagus, luaskan hati Anda. Yang kedua apa? Dalamkan hati Anda. Supaya apa? Itu tenggelam atau tidak terlihat. Begitu caranya. Jangan pernah mengandalkan istri lebih baik dari kita, karena itu musibah. Semoga bermanfaat, dan mari kita perbaiki cara berpikir kita tentang keluarga. Dan masih ada pertanyaan? Ada, cuman belum ditulis. Belum ditulis, oke. Atau cukup sampai sini barangkali? Ya. Oke. Cukup barangkali dari saya. Sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang kalau Anda suka dengan ceramah ini, like atau follow, silakan, atau share kemudian ke teman-teman yang lain, supaya Anda juga mendapatkan pahala dari aktivitas kita saat ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.